Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobby Silento. Oke men, jadi hari ini jam 12 malam dan kita masih tetap dalam rangka bikin update lagi men untuk semua reel yang sudah kita review. Dan hari ini di hadapan saya sudah ada satu buah reel Shikari Delta yang lagi hot-hotnya men. Dan hari ini kita akan lakukan pembongkaran. Sebenarnya untuk review bongkar si Shikari Delta ini udah banyak banget dijabarkan dan dibikin oleh para senior-senior saya, tetapi tetap akan kita buatkan juga untuk channel The Hobbies-nya mamen ya, biar lengkap untuk kontennya mamen. Oke, dan sebelum memulai konten, kita tetap ditemani dengan kopi hitam yang pahit ini mamen. Ini baru saya bikin mamen. Saya mesti bongkar 4 reel lagi malam ini mamen. Sini kita akan bongkar ada ini nih. Ada Lunatic, kemudian ada Cosmic, dan kemudian satunya lagi ini ada Egimon. Ini bakalan sampai jam berapa nanti saya kerja hari ini mamen. Bisa sampai pagi nih, bentar lagi juga udah pagi mamen. Dan langsung aja kita akan bongkar-bongkar untuk reel ini. Nah, di sini pada bagian handle untuk reel ini menggunakan tipe one piece. Untuk handle-nya ini interchangeable, bisa dibongkar pasang mamen. Dan di sini di bagian dalam handle dia udah didukung dengan satu buah ball bearing, 2 buah ball bearing mamen. Di sini juga ada satu untuk ball bearingnya tuh. Oke mamen, dan akan saya hitung untuk ukuran ball bearing yang ada pada bagian handle ini mamen. Nah di sini untuk ukuran ball bearing dia menggunakan ball bearing di ukuran 4 kali 7 kali 2,5 mamen. Kemudian langsung akan kita lanjutkan lagi. Ini untuk bagian drag systemnya. Nah, drag systemnya ini dia menggunakan satu buah key washer, dishwasher, dan ada satu buah drag washer mamen. Dan di sini untuk drag washernya yang digunakan ini yang bagus punya mamen. Dan kemudian saya akan hitung juga untuk drag washernya ini. Dia menggunakan drag washer di ukuran sekitar 5 mm mamen. Untuk outer diameternya itu di sekitar 19,6 mm dan tebal drag washernya ini di sekitar 1 mm mamen. Nah siapa tahu drag washer kalian ya ada yang rusak, kalian bisa ganti drag washernya dengan ukuran seperti tadi. Nah untuk sini di bagian spool support udah ada satu buah ball bearing, ada 2 sih ball bearingnya mamen. Ini yang bagian bawah. Kemudian ini untuk clickernya mamen. Clickernya menggunakan tipe advance dengan clicker wire tuh yang pipih clicker wirenya mamen. Kemudian untuk spool support di sini dia menggunakan ukuran 7 kali 11 kali 3 mamen. Dan kemudian di sini juga ada satu spool support kalau saya tidak salah ini. Nah ini dia mamen. Jadi ini si Shikari Delta ini keren sih. Dia menggunakan 2 spool support. Dan untuk spool supportnya itu dia tidak ditimpa langsung mamen. Biasa kalau 2 kan dia langsung nyatu kayak gini mamennya. Nah kayak gini langsung. Nah tapi kalau untuk si Shikari ini dia berjarak kayak gini mamen. Jadi dengan dia berjarak kayak gini, nantinya untuk balance dari rotornya ini akan sangat bagus sekali. Karena dia akan bertumpuh dari ujung ke ujung untuk bebannya mamen. Jadi dia pasti akan bagus sekali untuk balance di bagian spoolnya itu. Kemudian untuk ukurannya ini untuk spool support bagian atas itu di sekitar 6 kali 10 kali 3 mm mamen. Untuk ball bearing support yang ada di bagian dasar ini dasar drag systemnya. Kemudian kita akan buka lagi di bagian dalamnya langsung. Nah di bagian rotor nutnya ini udah dikasih satu buah karet seal tuh. Nah kemudian langsung kita cabut untuk rotornya. Untuk line rollernya ini dia menggunakan bahan brass mamen. Di bagian dalam ada 2 ball bearing support. Ini satu. Kemudian di sini ada satu juga mamen untuk ball bearing supportnya. Nah ini ada satu juga ball bearing supportnya mamen. Oke. Dan untuk ball bearing supportnya ini akan kita hitung juga. Ini menggunakan diameter di inner di 4
47 kali 2,5 mamen untuk ball bearing support di bagian line roller. Kemudian kita akan buka di bagian bear arm juga. Untuk bear armnya ini dia menggunakan bahan ini, bahan grafit mamen. Ya. Nah, kemudian di bagian spring gate, nah ini nih. Tuh. Spring gate-nya ini dia menggunakan bahan metal ini. Ada per spring gate dengan menggunakan bahan keong, dan untuk pernya ini dia duduk di di per seaternya mamen. Dan di sini akan memberikan kestabilan yang lebih baik ya mamen pada saat spring gate-nya ini bekerja. Nah, kemudian lanjut lagi kita akan bongkar di bagian one way-nya. Nah, jadi di sini akan saya cek dulu untuk one way-nya ini mamen. Karena kemarin waktu kita tes itu agak berisik suara ini, suara rel ini ya mamen. Siapa tahu kita bisa menanggulangi untuk suara berisiknya itu. Ini untuk one way sistemnya. Jadi di bagian dalam one way sistemnya ini ada terdiri dari beberapa part mamen. Untuk bongkar rel ini menggunakan sistem monokok. Nah, jadi kita nggak perlu menggunakan skrup. Di bagian samping monokoknya ini ada karet selnya tuh. Ini udah ada karet selnya tuh. Di sini juga ada satu. Jadi dia lebih aman terhadap air mamen. Nah, ini untuk ball bearing support drive gearnya. Oke, ini untuk bahan drive gearnya. Dan untuk kondisi grease di dalam ini tidak terlalu banyak mamen. Tuh, tidak terlalu banyak. Nanti akan saya coba regrease lagi. Oke mamen, jadi untuk si Hikari Delta ini udah dalam keadaan terbongkar semua, tercerai-berai di sini. Dan di sini akan kita cek satu persatu untuk spare partnya. Pertama-tama pada bagian bodi untuk rel ini dia menggunakan sistem monokok mamen. Jadi kita tidak perlu menggunakan bongkar-bongkar pakai skrup lagi, sangat praktis. Kita tinggal menggunakan kunci monokok yang udah didapat dari pembelian untuk membuka bodi dan mengeluarkan jeroan dalam dari rel ini mamen. Kemudian pada bagian bodinya ini dia menggunakan bahan karbon grafit di sini dengan tingkat kekakuan yang sudah baik sekali. Kemudian di bagian main shaft dia menggunakan bahan duralium mamen. Nah, di sini untuk main shaftnya ini akan kita ukur, dia memiliki ukuran di 4 mm untuk diameternya, dan untuk panjangnya itu di 78,505 mm mamen. Dan untuk main shaftnya ini tentunya ini udah sangat tahan terhadap yang namanya korosi air laut ya mamen. Kemudian kita lanjut lagi di bagian one way system, terdiri ada beberapa part, ada babysitter, ada one way, kemudian di sini ada ball bearing, untuk pinion supportnya ada one way clutch, dan ada pinion gear mamen. Di sini untuk pinion gearnya dia menggunakan bahan brass mamen, dan untuk pinion gearnya ini memiliki panjang di 34,48 mm dengan diameter tuh di sekitar 7 mm mamen. Kemudian untuk one way dia menggunakan one way yang fix kayak gini mamen. Di bagian dalam ini ada 6 roller bearing tuh, 6 roller bearing, dan untuk one way-nya ini dia memiliki ukuran innernya tuh di 9,39, outernya di 13,96, dan untuk tebalnya di 7,91 mm mamen. Kemudian kita lanjut lagi di bagian drive gear. Di sini untuk asnya dia sudah menggunakan bahan stainless steel mamen, asnya ini. Dan di bagian drive gearnya ini giginya dia menggunakan bahan aluminium 7075. Dan di sini untuk bahan aluminium 7075 ini merupakan kasta tertinggi dari bahan aluminium mamen, karena dia memiliki tingkat ketahanan yang baik. Dia memiliki daya rentang atau kelenturan yang lebih baik mamen. Jadi pada saat dia mendapatkan tekanan, dia nggak akan langsung hancur, tapi dia akan menyesuaikan tekanannya itu. Jadi dari tingkat durabilitasnya dia akan jadi lebih baik mamen jika ketimbang dengan bahan-bahan aluminium yang lainnya. Nah, kemudian di sini kalau saya ukur untuk drive gearnya ini untuk panjang asnya itu ada di 36,56 mm. Untuk diameter as sebelah kanan, sebelah kiri ini mamen 6,95, sebelah kanan di 5,94. Kemudian untuk lebar drive gear
25,60 mm. Untuk tebal gigi drive gearnya 1,7, untuk idle gearnya di 8,91 mm. Dan di sini untuk bahan idle drive gearnya ini dia menggunakan bahan stainless steel juga yang langsung di scrub di bagian ini mamen, di bagian as drive gearnya mamen. Dan untuk bagian drive gear dia memiliki dua buah ball bearing support. Ini untuk yang sebelah kanan dia memiliki ukuran di 6 kali 10 kali 3. Kemudian yang sebelah kiri ini ukurannya di 7 kali 14 kali 4. Kemudian kita lanjut ke oscillating gear. Oscillating gearnya ada di sini. Nah, ini untuk oscillating gearnya. Nah, dia menggunakan bahan ABS, tapi di sini walaupun dia menggunakan bahan ABS, ini menggunakan ABS khusus mamen yang dibuat dengan campuran bahan kimia. Jadi untuk tingkat kekerasannya dia udah baik. Dan juga untuk rail ini memang ditujukan untuk bermain di kelas finesse, kelas ringan mamen. Jadi selama pemakaian kita ada di ranah yang benar pasti akan awet. Dan juga untuk masalah ketersediaan spare part untuk si Kari ini memang belum ada untuk spare partnya mamen. Dan masih dalam tahap pengadaan untuk spare partnya. Tapi kalau mungkin dari rel kalian itu mengalami kerusakan, khususnya untuk rel si Kari Delta ini, kalian bisa beralih ke spare partnya si Iroli Sevius, karena untuk Iroli Sevius itu spare partnya 11-12 dengan si Kari Delta ini mamen. Dan di sini untuk ketersediaan spare part, kalau di Sevius saya kurang tahu sih, yang pasti itu di rasio 5-nya itu lengkap banget. Dan untuk rasio 6-nya sih saya kurang tahu untuk statusnya dari Iroli itu gimana mamen. Yang pasti aman lah. Ada spare part, ada jalan keluarnya kalau seandainya rel si Kari Delta kalian mengalami kerusakan mamen. Dan kemudian kita lanjut lagi ya untuk si oscillating gearnya ini. Di sini dia memiliki ukuran diameter itu ada di 16,18 mm dan untuk tebalnya di 3,4 mm mamen. Dan untuk ini, untuk oscillating gearnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support. Nah, jadi akan saya hitung juga ball bearing supportnya ini dia memiliki ukuran di 4 kali 7 2,5 mamen. Dan juga dia udah disempurnakan dengan dikunci menggunakan satu buah skrup. Jadi untuk oscillating gearnya ini akan selalu presisi berada pada tempatnya mamen. Kemudian di bagian oscillating slider dia menggunakan bahan zinc juga, dan untuk oscillating slidernya ini udah disupport dengan satu buah slider shaft yang ada pada bagian bawah nanti mamen. Nah, jadi dia kayak gini mamen. Kemudian kita akan cek jumlah ball bearing berdasarkan spesifikasinya. 10 plus 1 stainless steel ball bearing mamen akan mulai kita hitung di sini. Kita akan cari untuk ball bearingnya, mana pinset saya. Nah ini, jadi untuk ball bearing di sini 2, ada pada bagian knop mamen udah 2, kemudian di support 2, 4 mamen ya. Kemudian di line roller ada 2, 6. Di pinion gear 1, 7, kemudian kiri dan kanan drive gear 8 dan 9, dan yang terakhir itu ada di bagian oscillating gear 10 plus 1-nya ada pada bagian one way system mamen. Tuh. Oke, jadi untuk jumlah ball bearing udah benar sekali, dan kemudian sekarang kita akan cek dan recheck untuk reaksi magnet pada rel ini. Yang pasti sih udah pasti minim banget lah. Yang pertama itu ada pada bagian ini, bagian apa namanya, ball bearing wajar, ball bearing itu wajar mamen, bell automatic. Nah, kemudian di bagian ini udah aman, ini udah menggunakan bahan aluminium, aman mamen. Kemudian key washer aman. Nah ini untuk pin pada bagian drag washernya. Kemudian di bagian ini untuk spring gate aman, pernya yang lengket mamen. Untuk ini clicker aman mamen, ini bereaksi lemah. Jadi kalau dia bereaksi lemah itu masih masuk dalam kategori stainless steel mamen. Kemudian ini bukan, nah ini nih, ini pin untuk bagian dudukan clickernya ini mamen, nih pinnya. Kemudian
Di bagian washer aman semua. One way dan one way clutch mamen. Selain daripada itu, ini aman. Skrup semua aman mamen. Skrup aman semua. Oke, kurang lebih seperti itu aja untuk part-part yang masih menggunakan bahan ferromagnetic mamen. Jadi di sini untuk spare partnya itu udah terbilang sangat minim sekali terhadap reaksi ferromagnetic atau reaksi magnet. Jadi otomatis untuk reel ini memang didesain udah khusus untuk bermain di saltwater mamen, karena udah menggunakan minim reaksi magnet partnya, dan juga untuk shield water resistance-nya pun terbilang cukup banyak malahan di sini mamen. Akan saya update lagi. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian sini rotor nut, di bagian sambungan handle di sini, kemudian di bagian bibir monokoknya, kemudian di bagian mana tadi tutup. Nah ini dia AC cap-nya, nih ada shield juga. Kemudian di bagian body trim di belakang body ada shield juga. Jadi terbilang cukup banyak mamen. Shieldnya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin shield pada reel ini mamen. Dan kemudian untuk sistem cover one way-nya pun di sini dia menggunakan model yang fix di sini. Jadi di sini dia juga pasti akan lebih mengcover air yang datang melalui samping ataupun melalui bawah mamen. Oke mamen, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk spare part penyusun dari si Hikari Delta ini mamen. Dan di sini kalau kita lihat dari bagian dalamnya ini udah sangat recommended banget. Di range harganya ini kayaknya udah masuk di kelas yang terbaik lah mamen. Dan sekarang saya akan coba rakit lagi untuk reelnya. Sekalian saya akan lakukan beberapa penambahan washer lagi di bagian pinion gear mungkin untuk mengatasi suara agak berisik pada bagian reel ini mamen. Semoga berhasil ya. Oke mamen, jadi di sini saya temukan satu hal nih. Jadi untuk skrup pada bagian oscillating gearnya ini, dia bukan untuk ngunci oscillating gearnya mamanya. Jadi dia fungsinya untuk ngunci si ball bearing. Karena di sini dalam keadaan terpasang, ini bisa dibuka mamen. Tuh. Oke. Oke mamen, jadi untuk si Hikari Delta ini udah dalam keadaan terpasang kembali. Dan di sini tadi setelah saya bongkar dan kita lihat untuk spare part penyusun dari dalam reel Hikari Delta ini memang terbilang ini sangat mumpuni banget mamen. Di range harga 370 dan sekitar 400.000 ini udah jadi yang salah satu yang terbaik mamen untuk bermain di kelas finesse. Udah bisa dibilang nggak ada lawan ini mamen, keren banget. Dan kemudian untuk tadi oprekan saya cuma nambahin satu simming aja atau satu washer aja di bagian pinion gear. Kemudian untuk grease semua saya ganti mamen, saya ganti pakai grease biru dari Iroli ataupun dari Kenzi. Itu grease-nya yang seperti ini mamen. Nah, kemudian di bagian main shaft itu saya lebih lumasin lagi untuk grease-nya. Dan sekarang untuk putarannya, untuk suaranya itu udah lebih tidak terdengar lagi mamen, dia lebih teredam. Jadi di sini kalau saya kasih denger nih untuk suaranya. Nah, ini udah jauh lebih adem suaranya mamen dibandingkan dengan pertama kali waktu kita review pertama mamennya. Mungkin cuman dari faktor grease aja sih. Jadi kita mesti pakai grease yang lebih kental mamen, biar untuk suaranya nih dia jadi lebih enak, lebih adem. Jadi di sini kalau udah kayak gini udah sisanya feel smooth aja, crank feel yang smooth aja yang dapat sini mamen. Jadi untuk feel guard-nya itu udah enggak terlalu berasa lagi. Oke mamen. Jadi secara keseluruhan dari review eksternal dan juga untuk internal part dari Hikari Delta ini masuk di kelas yang sangat recommended banget mamen. Dan buat teman-teman semua mungkin yang berminat untuk reel ini, kalian cek aja di deskripsi saya, di situ masih ada linknya. Tapi saya nggak tahu untuk produknya itu masih ada atau enggak mamen, kalian cek aja sendiri. Dan sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.